Kita selalu mengira teknik-teknik survival di alam bebas itu sulit untuk dipelajari, terutama dipraktekkan. Tapi justru itu bagus, daripada kita hanya menganggap remeh yang ujung-ujungnya balik lagi nyusahin tim SAR. Halo teman-teman, bagaimana jika hari ini kita hidup tanpa rumah, tanpa dapur, dan tanpa listrik ketika berada di alam bebas? Apakah peralatan yang kita bawa dan alam bisa menyediakan semua yang kita butuhkan? Hari ini saya akan buktikannya dengan membangun bivak atau shelter, menyalakan perapian, dan mengolah makanan dengan peralatan yang kita bawa dan memanfaatkan alam yang tersedia. Tonton sampai akhir karena akan banyak tips-tips atau teknik-teknik bushcraft yang bisa kalian pelajari. Kali ini kita akan sama-sama belajar sedikit yang kita bisa tentang teknik bushcraft. Bushcraft adalah seni dan keterampilan bertahan serta berkembang di alam liar, menggunakan sumber daya alam dan peralatan tradisional. Aktivitas ini fokus pada kemandirian untuk membuat tempat berlindung, menyalakan api, mencari air, dan mengolah makanan tanpa bergantung pada teknologi modern. Nah teman-teman, belum terlalu jauh saya berjalan, saya menemukan sumber mata air. Nah bisa dilihat di sini juga ada beberapa hewan-hewan air yang hidup di sini. Nah ini tandanya air tersebut bisa kita konsumsi. Nah airnya juga jernih, tetapi kita cek dulu apakah air ini berbau atau tidak. Nah, teman-teman, ternyata airnya tidak berbau ya, berarti air ini dapat kita konsumsi. Tetapi sebelum kita konsumsi ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menyaring terlebih dahulu air tersebut agar air yang akan kita konsumsi lebih jernih, dan sebaiknya kita rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat pada air tersebut. Di air itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya serabut ijuk ini. Ini akan kita gunakan nanti untuk membuat api. Ini akan memudahkan kita dibandingkan langsung menyalakan api ke kayu. Nah, teman-teman, di sini ada pohon aren ya. Nah, serabut hitam yang seperti ini namanya injuk. Biasanya digunakan di kota untuk peralatan rumah tangga seperti sapu ataupun biasanya dijadikan tali ataupun atap rumah. Nah, kali ini saya akan manfaatkan ijuk ini untuk menyalakan perapian nanti. Karena ijuk ini sifatnya dia lebih kecil ya, kemudian cepat merambat apabila dibakar. Nah, jadi kita akan ambil sedikit untuk bahan perapian nanti. Nah, setelah kita cukup mengeksplor area aliran sungai, saatnya kita pindah tempat untuk mendirikan shelter. Jangan lupa teman-teman, saat berjalan kita harus tetap melihat sekitar. Barangkali ada bahan yang bisa dimanfaatkan atau sumber makanan yang bisa kita konsumsi. Karena salah satu faktor kita bisa bertahan hidup di hutan itu ya peka terhadap lingkungan. Tapi tetap aja ya, kalau kita gak tahu tanaman apa yang bisa dikonsumsi atau bahan-bahan lainnya di alam, sama aja bohong. Nah teman-teman, karena rencananya saya akan menyalakan perapian menggunakan teknik bodil. Nah, saya membutuhkan bahan paling terkecil untuk menghantarkan panas. Nah, di sini saya melihat ada pohon randu nih. Nah, rencananya saya akan kumpulkan untuk bahan perapian nanti. Nah, saya akan kumpulkan lebih banyak untuk menyalakan perapian di atas. Di perjalanan kita menemukan pohon randu teman-teman. Kalau kalian generasi 90-an yang pakai kasur kapuk pasti tahu seberapa nyaman dan hangatnya kasur itu. Ya, walaupun serbuk-serbuknya itu suka keluar dan bikin bersin-bersin. Tapi ya itulah benda yang jadi tempat merebahkan badan kita waktu itu. Nah, pohon randu ini bisa kita manfaatkan juga loh untuk membuat api. Kalau kalian penasaran, nanti kita praktekkan. Nah teman-teman, bisa dilihat kapuknya sudah mulai terkumpul ya, sudah banyak. Nah setelah ini kita akan menuju lokasi untuk membangun bivak dan menyalakan perapian. Nah teman-teman, rencananya saya juga akan menabung ranting-ranting kecil pada perjalanan ke lokasi nanti, agar meminimalisir apabila nanti di lokasi kayu-kayunya basah. Oke, yuk kita lanjutin lagi.
Nah, teman-teman, di sini ada tumbuhan harendong. Selain buahnya yang dapat kita konsumsi, daunnya juga bisa dijadikan sebagai sabun alami. Nah, saya akan kumpulkan dan akan saya gunakan untuk membersihkan peralatan makan saya di lokasi nanti. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya kita mendapatkan tempat yang tepat untuk kita bisa membuat shelter. Tempatnya dirasa cukup strategis. Tidak ada tanda-tanda ancaman, pohon tumbang, dan sarang lebah. Serta area tanah yang cukup datar dan cukup jarang juga tumbuhan liar. Ya, walaupun kita akan membuat shelter dengan teknik yang berbeda. Jangan kemana-mana ya. Sambil menunggu shelternya jadi, saya mau sedikit sharing tentang Bushcraft. Tidak banyak pelaku Bushcraft di Indonesia, karena menurut saya sendiri mempelajari teknik Bushcraft itu cukup sulit ya. Apalagi kita dituntut untuk kreatif dan punya dorongan untuk bisa berimprovisasi. Dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan orang Indonesia. Karena kan kita butuh yang cepat dan praktis. Sedangkan Bushcraft ya sulit. Apa sih bedanya Bushcraft dan survival? Yang membedakan keduanya hanya dari kondisinya. Bushcraft itu direncanakan dengan tujuan rekreasi, sedangkan survival itu dorongan yang memaksa kita untuk bertahan hidup. Simpelnya yang satu tenang dan yang satu lagi panik. Oke teman-teman, bivaknya sudah jadi ya. Ini saya membuat bivak yaitu dengan teknik pembuatan A-frame. Jadi bentuknya seperti huruf A. Kemudian di dalamnya untuk tempat beristirahat saya menggunakan hemuk. Karena apabila menggunakan hemuk, tubuh kita tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi meminimalisir kalau tanahnya basah, tubuh kita tidak akan lembab dan menghindari hewan-hewan atau serangga-serangga yang hidup di bawah. Kemudian peralatan yang saya gunakan yaitu menggunakan tali webbing dari pohon A ke pohon B untuk bagian atapnya. Nah, kemudian saya menggunakan tali prusik untuk di bagian pasak ujung-ujung flysheet. Nah, saya ikatkan ujung-ujung flysheet menggunakan face knot atau simpul-simpul seperti ini. Kemudian pasaknya saya menggunakan ranting-ranting kayu. Oke, setelah pembuatan bivak, selanjutnya adalah membuat perapian. Nah, perapian ini sangat penting selain untuk menghangatkan badan, tetapi untuk mengolah makanan, kemudian untuk penerangan ketika di malam hari, dan mengusir hewan buas apabila di sekitar sini terdapat hewan buas. Oke, selanjutnya yuk kita buat perapian. Setelah shelter jadi, saatnya kita membuat perapian untuk mengolah makanan. Makanan yang kita bawa kali ini tidak mewah ya, hanya jagung saja. Saya rasa ini cukup untuk menambah asupan kalori pada tubuh saya.
Oke teman-teman, jangan dulu menyalakan api apabila bahan-bahan semua belum terkumpul. Nah, tadi saya sudah beberapa mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat perapian, mulai dari serabut-serabut kecil hingga dahan-dahan kayu yang paling besar. Nah, selanjutnya saya akan menyalakan api menggunakan teknik bodril atau gesekan kayu. Oke teman-teman, apinya sudah mulai menyala ya. Nah, kali ini saya akan mengolah salah satu makanan, yaitu jagung bakar. Nah, sekarang saya akan siapkan untuk pembakarannya. Nah, dalam dunia Bushcraft ataupun survival, selain kita harus mengetahui teknik-tekniknya, kita juga harus bisa improvisasi teman-teman. Tujuannya ya agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan tempat kita berkegiatan. Oke teman-teman, teknik membakar jagung kali ini saya menggunakan dua kayu berbentuk Y. Nah, yang pertama untuk penyangga di bagian depan supaya tidak terlalu dekat dengan api. Kemudian yang di belakang agar tetap stabil si gagang kayu pada jagung ini. Nah, lalu di sini juga kita tidak perlu memegang. Jadi apabila di bagian lain sudah mulai matang, kita tinggal memutarnya seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bertahan hidup, apalagi saat kegiatan di alam bebas. Hanya seperti ini mengolah makanan tidak perlu teknik-teknik khusus. Yang penting kita bisa improvisasi. Karena belum tentu teknik-teknik khusus itu bisa membantu kita saat bertahan hidup di alam bebas. Yang penting kreativitas kita dan kita peka terhadap apa yang bisa dimanfaatkan di alam bebas tersebut. Bukan berarti kita menyepelekan teknik-teknik khusus, tetapi kita harus lebih peka terhadap apa yang bisa kita lakukan dan kita manfaatkan. Oke, sambil menunggu jagungnya matang dan untuk memaksimalkan waktu agar tidak ada waktu yang terbuang, kali ini sebelum istirahat saya akan membereskan barang-barang dan perlengkapan yang saya bawa agar barang dan perlengkapan yang kita bawa terjaga dan tetap aman. Tumbuhan harendong selain bisa dikonsumsi bagian buahnya, nah kali ini saya akan mencoba memanfaatkan bagian daunnya untuk mencuci peralatan yang kotor seperti ini. Nah, sebelumnya daun harendong ini bisa digunakan sebagai sabun alami, tetapi kali ini saya akan mencoba mencuci menggunakan daun harendong ini untuk mencuci peralatan yang kotor. Nah, terutama peralatan yang berminyak, karena apabila dicuci menggunakan air saja itu kurang maksimal bersihnya. Jadi kita akan coba menggunakan daun harendong ini. Nah teman-teman, mengingat deterjen itu berbahaya ya, apalagi saat berkegiatan di alam bebas. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, salah satunya mencuci peralatan kita menggunakan daun harendong ini. Nah, selain untuk membersihkan, kita juga bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tetap asri. Jadi panas bang, Nah teman-teman, jagungnya udah mateng, rasanya enak banget ya, manis banget padahal cuman dibakar, hanya dibakar diolahnya. Nah setelah jagung ini habis, rencananya saya akan siap-siap kemudian istirahat karena hari juga sudah mulai gelap. Tapi sebelum itu diusahakan api tetap menyala agar suhu tubuh kita tetap hangat dan kita punya penerangan saat berkegiatan di malam hari ataupun saat malam hari. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa saksikan terus perjalanan-perjalanan menarik kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow sosial media kita untuk konten-konten menarik lainnya.
Dan ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Nah, itu dia video kita kali ini. Saya tekankan sekali lagi, berkegiatan di alam bebas itu perlu ilmu dan pemahaman. Karena kegiatan ini cukup besar resikonya. Salah cara dan langkah bisa berakibat fatal. Pelajari tekniknya, kenali tempatnya, dan bertindaklah sebagai tamu yang tahu diri. Dan jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Sekian perjalanan saya kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu bertamulah dengan etika. Terima kasih.